pengalaman Jadi total Pak Stanley udah ikut berapa perusahaan money game nih? my goodness, itu Kurang berapa? lebih? Masih ingat nggak? Kurang dari 10, Pak. Kurang dari 10? Iya, jadi bukan Wow, 1, 2, 5, kurang dari 10. Jadi ada oke. kecil-kecilnya, Pak, Bisa gitu. 9 gitu ya? Ya, bisa kurang dari 9, 9,5, 9, 3/4 juga. Hai, kembali lagi bersama gua Martin Carter di Ngobrol Tren. Nah, di episode kali ini, siapa pembicara tamu kita? Penasaran kan? Oke. Kita undang Jojo dari Surabaya nih guys ya. Dan ini sebelumnya dari episode pertama ya sampai episode yang sebelumnya belum ada yang memiliki latar belakang sebagai berikut ini. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang trader. Wah, nih ya, kalian pasti penasaran kan ya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut. Ini dia, Mr. Stanley Freddy. Yes. Yes. Yes, Pak Martin. Thank you. Jadi, welcome. Terima kasih to our sudah podcast. diundang. Ya, siap. Terima kasih banget. Waduh, Luar kehormatan biasa. Pak Martin, kehormatan. Jauh-jauh dari Surabaya ya, tapi sekarang stay di Jakarta ya, Pak Stanley Iya, ya. iya. Jadi Pak Stanley ini sebagai mitra tren juga ya Iya. kan, dan lagi bangun timnya di Jakarta ya. Siap, ya. Cuma yang kita kepingin tahu adalah latar belakangnya Pak Stanley yang menarik nih, seorang trader, betul ya? Ya. Oke, berapa lama Pak Stanley Saya mulai untuk trader, Pak. menekuni ya itu Saya profesi sebagai trader? termasuk apa ya? Fast learner ya. Oke. Belajar lebih cepat. Jadi pas pandemi, justru pas pandemi itulah saya mau rubah. Oh berarti ini Nah, baru ya ceritanya baru, ya? Oke. tapi cepat gitu. Saya Oke. udah punya ada pelatihan, ada sekolah dan sebagainya. Ya, seperti itu ilmunya. Oke, berarti sebelum atau setelah pandemi tadi? Pas pandemi. Pas pandemi Iya, ya? kan terpuruk tuh semua. Mempelajarin, oke. Iya. Berarti sampai sekarang bisa dibilang kayak 3 years, 3 tahun? Iya, 2020, mulai 2019 sih, 2019. Iya, Oh, 5 tahun lah. 5 tahun Iya, lah kurang 5 lebih 5 ya. tahun. Oke. Akhir-akhir tahun 2019 itu. Oke. Iya. Nah, sebelum-sebelumnya itu apa yang Pak Stanley ini kerjakan? Di bidang apa? Wow. Apa pernah menekuni kayak hal yang serupa kah atau pernah ikut perusahaan network marketing sebelumnya atau gimana Pak Stanley? Iya, pertama saya pernah ikut network marketing sebelumnya, tapi sebelum itu ada Ya. namanya money game. Oh. Pada tahun 2000-an, awal-awal 2000, Pak. Menarik nih, Nah, menarik dari nih, situ, menarik iya. nih guys. Jadi ini seorang pelaku money game. Iya, Wow, oke oke oke. Awal 2000, iya, dari tahun awal. 2004 gitu, sekitar tahun Oke. 2004-an. Nah, kok bisa tiba-tiba masuk terjerumus di perusahaan money game itu how? Nah, Udah tahu kah sebelumnya kalau itu money game atau belum tahu atau gimana Pak ceritanya? nggak tahu, Pak, nggak tahu. Nah. Cuma karena ini kan kita hubungan kuat, karena saudara yang ngajak. Oke. Nah, karena saudara Oke. ngajak, pas saya butuh duit gitu. Jadi Karena percayalah ya, iya, karena percaya sama war market ya saudara ya. Betul, Oke. percaya terus kemudian karena pingin punya duit dilipat gandakan, maksudnya supaya punya penghasilan. Instan. Iya, berpikir bahwa this is bisnis, karena waktu itu pemahaman minus, kurang sama sekali, nggak tahu sama sekali. Jadi waktu itu nggak ngerti itu money game apa nggak ngerti. Oke. Begitu. Oke. Nah, terus taunya itu money game Nah, gimana ceritanya? Berapa Setelah- lama ikut itu? wah itu sudah ada beberapa sih, Pak. Kan kayak tanda kutip ketagihan gitu, Pak, walaupun rugi Oke. dan lain sebagainya. Jadi dapat waktu setelah mengalaminya, sudah dapat untung nih. Nah, kan mikir masa saya sendiri, saya ngajak orang-orang yang percaya sama saya. Iya, kan saya belum tahu, Pak. Kepingin untung lebih gede ya? Iya, untung Oke. juga ngajak orang-orang supaya Oke. bukan hanya mereka tertolong juga sih, pinginnya mereka tertolong juga. Oke. Nah, mereka tertolong, saya juga tertolong gitu Oke. kan. Oke, karena wah ini udah terbukti nih, proven, bla bla Oke. bla, saudara saya bla bla bla. Oke. Udah oke. Berjalan waktu lama-lama prinsipnya sama. Mulainya asik blok begitu. Langsung langsung tutup begitu. Tutup Berapa lama tuh? Dari Wah, buka sampai tutup tuh berapa lama? Ingat itu nggak? waktu ada yang hitungan yang awal-awal sih hitungan tahun, Tahun, ada yang bulan, setelah itu bulan. bulan. Setelah pertama ini kemudian prinsipnya atau polanya Iya. itu sama, Pak. Yang Oke. tahun sudah selesai, muncullah yang berikutnya bulan. Nah, untuk apa? Untuk memuaskan hasrat orang,
saya pernah untung di sini, ya masuk lagi yang baru. Jadi nggak ada rasa Hmm. kapoknya dan sebagainya. Oke. Nah, itu yang jadi masalah. Satu akar kata saja greedy, Pak. Oke, Iya, serakah pingin ya. pingin dapat lebih lagi Iya, dan iya, dengan iya, iya. cara apa? Pintas, Pak. Hmm. Begitu, banyak pintas. Nah, sementara itu menyisihkan namanya hati nurani, Oke, gitu. oke, Nah, oke, oke. nggak ada rencana mau tipu orang, tapi akhirnya saya tertipu, orang-orang yang percaya saya semua tertipu, Pak. Efeknya jelek adalah saya nggak dipercaya lagi setelah itu kan, Pak. Oke. Hubungan jadi rusak dan nggak bagus, masalah keuangan. Jadi Itu total Pak Stanley udah ikut berapa perusahaan money game nih? my goodness, itu Kurang berapa ya? lebih? Masih ingat nggak? Kurang-kurang dari 10, Pak. Kurang dari 10? Iya, jadi bukan Wow, 1, 2, 5, kurang dari 10. Jadi oke. ada kecil-kecilnya, Pak, Bisa gitu. 9 gitu ya? Ya, bisa kurang dari 9, 9,5, 9, 3/4 juga, terserah. Nah, Terus bisa tahu itu perusahaan itu money game itu nggak bener, itu pas ikut yang di perusahaan keberapa? eee, ke Pasti tahu dong, iya karena yang pasti tahu. pertama kan tutup. Wah, Iya bodong dong ini, iya. ketipu dong gua nih gitu. Nah, Jadi terus kedua, nah, ketiga, kan awal-awal kan kurang paham, Pak. Ini karena alasan luar negeri biasanya, Pak. oke, Karena luar negeri ini karena mereka nggak bayar pajak dan sebagainya. oke. Itu namanya itu orang orang Amerika punya waktu itu, Pak. Memang Ada aja lah iya, alasannya ya. saya cek memang di Google, perusahaan itu nggak bayar pajak memang, Pak, orang itu. Dia Oke. putar uangnya di apa, jadi logically waktu itu dia putar uangnya di industri ini, oke. Nah, akhirnya ditahan sama pemerintah pajak di Amerika itu, saya cek di Google, memang benar, Pak. Nah, itu jadi kan otomatis berpikir, "Oh, ini belum tentu money game sebagainya, mungkin Oke. tertahan." Nah, berikutnya lagi, Oke. ada ini, peng peng peng, "Oh, ini semua pengusaha eee pejabat-pejabat di negara ini ikut dem sini." Nah, ikut kan gitu. Kemudian tutup lagi. Masih berpikir masih kurang pemahaman. Wah, ini money game sebagainya. Nah, Masih belum kapok ya ceritanya ya? bukan belum kapok, Pak. Masih Karena berpikir nggak tahu? iya, masih pemahamannya masih kurang dan berpikir masih tolerir lah. Masih Mmm, mentolerir bahwa ini, oh, it's okay lah, masih nggak apa-apa. Ini karena mmm, masalah itu, karena ini karena ini. Nah, lama-lama buka yang dari bule-bule orang luar negeri punya, akhirnya Indonesia punya. mmm, Nah, polanya sama. Jadi akhirnya ngerti, oh gini cara mereka gitu. Saya oke. stop itu ke berapa ya, Pak? Ya yang ya kurang dari 10 ya, berarti mungkin ke 8 atau berapa tuh? Sistemnya sama ya, mirip-mirip ya, Polanya cuma sama, Pak. produknya aja yang beda ya? Bandarnya itu sebenarnya sama. Mmm, Saya saya sama Pak Martin kerjasama nih. iya, Saya buka nih atas nama Stanley. Udah plem-plem bergerak. Nah, saya mau tutup mmm, karena sudah dapat kuota untung gede. untung segini saya udah contoh saya target 200 miliar. Udah mendekati nih. Ah, saya bilang, "Oke, Pak Martin, buka deh. Saya yang modalin." Tapi pakai Mmm, nama Pak Martin. Jadi gantian? bukan ya, tapi di belakangnya tetap saya. Nah, gitu, Oh, pem. Habis itu gitu. Jadi kita akhirnya tahu Indonesia, oh pola-polanya begini, Pak. mmm, Begitu. Pokoknya cirinya gampang lah. Mau untung cepat, instan, nah seperti itu. iya. Nah, Pokoknya kalau nggak masuk akal, lebih gede dari bunga bank, ini udah pasti nggak mungkin lah ya? iya. Nah, itu kan Oke. merembet dari money game itu, akhirnya kan udah nih ketahuan semua, Heeh, udah jelas. Nah, pindahlah ke trading, Pak. mmm, Trading pun kan dari dulu trading sudah ada kan, Pak. betul, Nggak pernah dibuat money game. Nah, betul. akhirnya dibuat money game, Oh, yang Pak. robot trading ya? Itu dia, Pak. Oke, 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 oke. Gitu. Iya, itu sempat Jadi ramai itu. iya, jadi akhirnya trading dari situ saya mulai trading. Saya trading di situ, lalu kemudian manajer satu perusahaan untuk ngurus trading. Nah, itu waktu itu kan semua izin trading di Indonesia cuma ada 5 nih. Hmm, Ada berapa perusahaan saya nggak perlu sebut ya, Pak, ya. oke. Ada 5. Salah satunya saya disuruh percayakan untuk pegang ini manajemennya. Nah, saya atur, tapi semua ini izinnya adalah untuk e-book, Pak. Oke. E-book trading. Jadi Hmm, pembelajaran mengenai trading gitu hmm, kan. Tapi di model MLM kan. hmm, Nah, hari gitu kan, waktu itu nggak ada yang mau belajar trading, Pak. hmm. Yang ada orang taruh bum 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 bum. Invest jatuhnya? Iya, Ya, invest mau uang cepat, Pak. betul. Mau latar belakang apapun, ada artis, ada profesor dan sebagainya, rohaniawan, ada, mereka Gila masuk, Pak. ya, gila, gila, Iya, gila. karena satu aja, Pak, Eh, pengen untung cepat, nggak mau kerja keras atau sebagainya. Pokoknya, wah, katanya mereka berpikir begini, lipat gandakan uang, apa maksudnya taruh uang jangan dalam satu keranjang ya, kan, ya, jadi ya, mau taruh aja, investor, mereka ya, berpikir investor. Padahal Robert Kiyosaki kan investor kan ada levelnya, Pak. betul. Nah, sedangkan mereka pikir, oh saya investor, taruh aja duit. Nah, saya satu kali aja teman saya, trading yuk, ada kelasnya, ikut. Nggak mau, kenapa? Saya udah rugi 2M. Saya mikir, hah 2M? Saya ini loh, trading itu rugi $1 aja mikir, saya salah di mana gitu. Hmm, Jadi
orang kan kebanyakan mau instan, sementara trading yang saya tekuni adalah mesti belajar. Kayak Betul. dokter, Pak, Hmm. harus belajar, Pak. Iya, iya, Nah, iya. akhirnya kan banyak orang mencap trading forex dan sebagainya itu gambler, penjudi. Hmm. Kenapa? Karena orang main masuk aja. Sell, buy gitu. Wah, Iya, ini iya, ikut-ikutan iya. semua gitu. Jadi mereka tanpa latar belakang, tanpa mereka harus tahu bahwa di dalamnya itu ada manajemen waktu. Nah, kalau kita mau trading untuk Eropa, mata uang Eropa kan waktunya Eropa, Pak. Betul. Amerika, Hmm. Australia, Jepang. Nah, kita Asia dan kita harus waktunya kapan dia naik. Nah, kita harus belajar manajemen waktu. Risiko, Pak. Hmm. Orang mesti tahu risikonya ini gede. Hmm. High high return high High risk. high risk high return ya. gitu ya. Ada risikonya kita bisa atur sebenarnya manajemennya. Hmm. Waktu, Pak. Hmm. Waktu, risiko, Risiko. kelola keuangannya. Hmm. Nah, keuangannya juga dan kemudian yang paling gede, Pak. Yang paling gede dari 4 ini emosinya, Pak. Makanya saya bilang buat orang-orang yang saya ngajar, jangan trading. Kalau mau trading buka pagi-pagi, atur batas atas, batas bawah, tapi mesti pastikan mentalmu sehat. Sakit fisik pun bahaya. Bertengkar sama suami istri bahaya. Lagi marah-marah bahaya, Pak. Oh iya, karena udah jago sih, Pak. Dapat untung-untung, nganu lagi bertengkar sama istri, langsung gitu. Ada Iya, banyak, Pak, seperti itu. Karena yang 65 sampai 70%, 75% itu dipengaruhi oleh mental, Pak. Jago ilmunya, pasarnya dibaca bagus. Ini semua pasar dari Amerika, Eropa, wah ini bagus. Tapi skillnya bagus. Tapi kalau emosinya, mentalnya enggak, itu. Saya nggak peduli mau rohaniawan kayak atau siapapun. Iya. Kecemplung masuk di dunia trading akan ketahuan aslinya, Pak. Greedy apa enggak? Males apa enggak? Mau instan dan sebagainya. Itu banyak, Iya. Pak. Itu banyak saya pelajari setelah itu. Nah, terus habis ikut perusahaan-perusahaan money game, Iya. kan akhirnya tahu kan, Iya. yang tadi bilang kurang dari 10 kan. Iya. Terus pernah ikut masuk ke perusahaan network marketing itu sendiri atau tren Pernah ini baru yang ikut. pertama? Karena saya kan dari awal itu kan masuk dalam jaring kan, Pak. Hah. Kenal banyak, akhirnya masuk di bisnis Oh, jaringan juga. pasti banyak nawar-nawarin juga lah Betul. ya. Ikut sini dong, Pak, ikut situ dong, Pak, gitu ya. Betul. Produknya A, B, C, kira-kira ada 4 atau 5 gitulah. Nah, terus kalau pas ada yang ngajak network marketing itu gimana? Kan Pak Sandy kan pasti wah, ini kan mirip-mirip kayak yang kemarin-kemarin tuh. Atau gimana? Sempat Nah, skeptis atau langsung positif ikut atau how? beda, Pak. Karena di money game itu nggak ada produk, Pak. Kita main transfer duit aja, ya uang virtual dan sebagainya, Pak. Tapi kan nggak ada produk, Pak. Nah, Oke. kalau MLM kan pindah, ada produknya gitu. Dan saya pelajari, produknya bagus nih. Nah, begitu. Why not kan kita rata-rata kita pengusaha kan penjual. Ya. Nah, jadi otomatis bisa dijual nih, pikir saya kan. Kenalan kan banyak dan sebagainya. Oke. Begitu, Pak. Ya. Nah, itu sempat negatif nggak sama MLM waktu pertama kali ditawarin? Atau udah terbiasa karena udah pernah ikut Iya, money game? udah liwat money game, Pak. Jadi masuk MLM nggak ada masalah. Ya biasa lah ya kayak. Iya, cuma berpikir lebih baik perbaikan nasib ini lebih jelas. Ini lebih Ini jelas. kayaknya kelasnya lebih oke nih. Iya, gitu lebih ya. oke. Kan Di atasnya terdaftar. money game ya. Iya, ada Iya. produk, Pak, kelihatan. Legal. Iya, izinnya jelas Iya. dan sebagainya. Kemantan nggak izin sebagainya. Iya. Pokoknya dapat duit hilang. Cuma kan kalau MLM kan agak lama dapatnya. Ya. Karena butuh proses yang panjang. Nah, itu gimana? Tapi MLM kan bagus, Pak. Memang butuh proses. Jadi kan Ya. Nggak ini- secepat money game lah dapatnya kan. Betul. Betul nggak? Nah, jadi berbanding terbalik kan, Pak. Nah. Ini instan, nah ini butuh proses. Nah, ini kan Nah. akhirnya masuk dengan akal sehat, Pak. Wah, ini butuh proses. Nah, ini betul-betul kerja. Ini bisnis. Nah, baru paham, Pak. Karena dulu kan Oke. latar belakang saya di yayasan nggak ada kerja sosial banyak, Pak. Nggak ada pemikiran mengenai bisnis. Ilmu nggak ada sama sekali, Pak. Nah, bisnis kecemplung di situ. Jadi Pak Stanley bisa dibilang baru tahu ini apa tentang network marketing yang benar, ini money game atau apa pas pertama kali ikut perusahaan MLM itu ya di awal-awal itu ya. Iya. Oh, dari situlah baru tahu ya. Baru. Karena ada sistemnya, ada sekolahnya, ada pembelajarannya, Iya. trainingnya. Iya. Oke. Kembali lagi sebenarnya saya masuk semua itu entah money game, entah MLM dari kenalan, Pak. Karena hubungan Ya. itu masuk di situ karena kepercayaan sih. Mulut seperti lewat mulut ya. itu. Ya, Iya kan? seperti itu. Karena percaya sama siapa yang ngajak dan sebagainya. Nah, Oke. itu kunci utama Masuk. masuk. Walaupun salah tapi karena hubungan. Namanya So, juga network kan, betul. bisnis jaringan. Sukanya dengan Pasti ketemu jaringan. banyak orang. Betul, Pak. Itu yang saya masuki. Jadi awal saya nggak ada negatif sama sekali. Karena Oke. yang terburuk saya udah alami. Iya, iya. Ya, gitu, Pak. Apalagi dapat yang ini ya, pasti Iya. tambah lebih positif kan jadinya Iya, kan. naik kelas. Betul, betul. Nah, terus total udah berapa Pak Stanley ikut perusahaan MLM sendiri? Yang bener? 4 sampai 5, Pak. 4 sampai 5 ya? 4 sampai 5. Itu di luar tren?
Oh, dia di luar Di tren, luar tren di ya? luar Berarti tren. sama tren mungkin yang ke-6 ini kali ya, gitu Iya, ya? iya. Mungkin Oke. keempat atau kelima atau keenam seperti itu, Pak. Nah, itu udah ikut di sana udah 4, 5 kali itu kenapa, Pak, kok bisa pindah-pindah? Kalau boleh tahu. Apa karena perusahaannya nggak bener atau mungkin Pak Stanley-nya mungkin yang kayak ngerasa, "Wah, nih kurang nih, ini cuannya dikit nih, kecil nih, atau ini susah," atau gimana nih? Kan udah 4, 5 kali tuh, Iya, berarti kan ada waktu untuk pindah-pindah kan? iya. Nah itu gimana kalau boleh tahu? Ada pertama, Pak, mungkin karena perusahaannya nggak jelas tutup, Pak. Akhirnya tutup. Oke, sempat ikut yang perusahaannya tutup ya? Tutup, Tapi ini Pak. perusahaannya bener ya? MLM kan? Ada kantornya, ada itu ditemuin. Nah, Tapi tutup? akhirnya kemudian Oke. datangnya tutup untuk produknya nggak bisa Kedua, apa, sistemnya kurang setelah saya pelajari MM semua, sistemnya agak berat itu. Untuk capai sesuatu itu sistemnya terlalu Oke, susah untuk iya iya dicapai iya gitu kan, iya, Pak. agak Yang susah ya. ketiga, pemimpinnya Mmm. atau yang pemimpin jaringan itu curang, Pak. Sekedar cari uang dan untuk merugikan banyak, Oh, oke. gitu ya. Keempat itu masalahnya adalah karena MLM tersebut di latar belakangnya itu kan banyak dari luar, Pak. Iya iya. Nah, mereka yang di latar belakang perusahaan itu dibiayai oleh siapa? Nah, itu saya tahu. Wah, itu saya mundur deh. Kayak gitu. Oh, oke oke Gitu. oke Jadi oke. untuk apa? Jadi saya pelajari latar belakangnya seperti walaupun produknya bagus-bagus, Pak. Jadi Jadi ada alasannya ya ada untuk banyak keluar alasan itu buat ya. itu. Gitu. Paling lama berapa ini Pak Stanley? Dari 4 atau 5 perusahaan tuh ada Ada yang sampai berapa lama? sampai 2, 3 tahun saya 2, udah. 3 tahun ya? Iya, 2, 3 tahun ada bikin Terus itu. baru ada yang Saya keliling, masalah Pak. baru keluar ya? Iya, setelah tahu itu, Oke oh ternyata seperti itu, Pak. oke. Nah kalau di Trans sendiri Pak Stanley berapa lama Saya udah 4 total tahun ya. sekarang? Iya, ya udah 4 tahun, Pak, mau 4 tahun ya. Mau 4 tahun ya? Dari 2021 ya kalau nggak salah ya? 2021, oh 21, iya. 2021 ya Iya, bener ya? 3 tahun, ya 3 tahun lebih lah. 3 tahun Mau 4 setengah tahun, lah iya ya? 3 tahun setengah. Oke. Berarti ini bisa dibilang MLM terlama ya? Terlama, Pak. Bener nggak? Betul, betul, Pak. Kan sebelumnya kan tadi bilang cuma setahun, 2 tahun gitu Iya, kan? iya. Oke, terlama ya. Terus apa yang membedakan Pak Stanley? Kok Pak Stanley masih mau berada di tempat ini, di tren ini lebih lama daripada yang sebelum-sebelumnya? Nah, ya saya bilang tadi, Pak, kesamaannya itu pertama karena hubungan. Oke. Saya masuk karena hubungan, Pak. Hmm. Ya, kedua, yang saya nilai itu produknya, Pak. Oke. Ya, saya nggak ada lawan, Pak. Oke. Itu yang buat saya. Nah, kemudian sistemnya, Pak, Hmm. mudah untuk dikerjakan, Oke. ya kan? Keempat, Pak, saya bisa ketemu pemiliknya. Hmm. Selama ini nggak pernah ketemu pemilik dari MLM. Oh ya? Nggak pernah, Pak. Foto aja nggak pernah dan sebagainya. Jadi nggak ngerti, cuma denger aja, gitu loh. Oh, oke Dari oke. money game sampai ini nggak pernah ketemu. Karena dari luar negeri semua ya Dari luar perusahaannya ya? negeri atau di belakangnya orang Indonesia kayak money game itu nggak pernah muncul kan. Oke. Orang nggak pernah muncul. Nah, seperti itu, Pak. Dan kemudian kelima, ini manfaat daripada apa ya, kepribadian kita, ada apa, pelatihan-pelatihan yang betul-betul dari sebenarnya MLM tuh bagus esensi pelatihan dan sebagainya kan, Pak, Iya. untuk kita. Nah, ini lebih mumpuni, Pak. Hmm. Mumpuni, lebih sangat simpel dan mumpuni untuk itu, Pak. Efeknya Hmm. gede banget. Nah, itu yang Hmm. membuat saya ada di sini, Pak, until Hmm. now. Nah, tadi ngomong produknya Singa Ada Lawan. Itu gimana? Singa Ada Lawan tuh maksudnya kayak gimana? Cerita dong. Karena sebelum-sebelumnya kan produk, apa, Pak, ada Kesehatan. emas, ada kesehatan, ada, anti aging dan sebagainya. Tapi Oke. semua kan sama, Pak. Mirip-mirip Pasarnya lah ya. kan sama semua. Hmm. Nah, waktu pindah ke internet ini kan, semua orang pakai internet. Nah, pasarnya kan gede banget, Pak. Lalu Betul. kemudian lihat, di dunia nggak ada, di Indonesia nggak ada. Hmm. Ini satu-satunya, why not? Gitu, Hmm. Pak. Why not? Nah, ini big itu apa, kesempatan yang begitu besar bagi saya. Ya ya Saya ya berpikir ya. bagi semua orang dan banyak orang pasti akan tertolong. Ini Hmm. bagi saya ini merupakan solusi. Kalau bicara suplemen ada banyak banget, Pak. Ada Betul. yang apa? Ada yang minuman itu kopi-kopi atau Ya, sebagainya. Kan ada banyak banget, energi. Pak. Ya Ada ya 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 ya. semua di MLM. Bahkan saya ketemu dengan teman artis dan sebagainya, tanya, nawarin saya, bikin MLM yuk. Kok bikin MLM? Iya, dia mau produk kecantikan. Sementara teman baiknya punya produk kecantikan lagi. Loh, jadi mau saingan kayak gimana? Saya ditawarin banyak, Pak, untuk itu. Hmm. Jadi hampir money game dan money game dan MLM itu hampir waktu sebelum join trend tuh hampir setiap minggu tuh masuk semua. Pum pum pum, keuntungan berapa itu masuk terus, Pak. Akhirnya waktu saya bilang no, sudah selesai.
Dan kemudian waktu sampai sekarang orang tanya, masih di tren? Lah iyalah, mereka kaget, masih di tren. Itu artinya yang nanya saya itu mantan pemain juga, Pak. Oh, Mantan pemain. Biasanya karena kalau tahu nanya, mungkin kan Pak Stanley kan sebelum-sebelumnya kan paling cuma 1 2 tahun begitu, maksimal, ya kan? iya. Jadi kita bisa rombongan pindah, buah, buah, Iya kayak iya gitu. iya 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 Nah, iya iya. gitu, Oke oke Pak. oke. Waktu Ada saya, pengalaman apa nih dengan produk tren Pak Stanley? wah, produk ten kan saya udah bilang saya yang ada lawan, artinya Nah, pasti Saya ada saya pengalaman iya, dong. saya pelajari kan, karena Ah, kita bisa nyaman, berhasil di bisnis apapun, asal kita pelajari. Wah, yes. saya pelajari, Pak. Dan saya buktikan sendiri bahwa memang kan modem all operator, dan kemudian ya udah dipakai, dan kemudian bukan saya pribadi, keluarga, saudara, kemudian teman-teman, Ya. tim saya, mereka mengalaminya. Jadi artinya ini produk yang bagi saya yang awal saya tahu ini mumpuni, bisa menolong banyak orang, nah itu terbukti, Pak. Hmm. Di mana-mana di jaringan gitu dan sebagainya. Kalau dihubungkan sama pengalaman saya di dunia trading, Pak. Saya pernah cerita, teman saya itu antara Jakarta dan Bandung kehilangan sinyal. Dia rugi miliaran, Pak. Gara-gara sinyal trading. Wow. Nggak bisa teleponnya close dan sebagainya. Nggak bisa, Pak. Hmm. Waktu dia bilang close dapat sinyal, udah rugi miliar, Pak. Hmm. Nggak apa-apa waktu itu. Karena itu omsetnya dia real time sih ya soalnya ya. Betul. Harus saat itu Harus, juga iya, kan. saat itu Paham, juga paham. putuskan. Hilang Paham. sinyal, udah. Kayak kita main di HP nih, Oh. bisa kan, Pak? Trading. Oke, wah ini close nih, $10 untung. Close, hilang sinyal. Pas Iya. di close, jadi minus $5. Nah, itu Hmm. terjadi, Pak. Nah, sangat menguntungkan sebenarnya kalau punya internetnya stabil, Pak. Yes. Nah, Yes, itu yes. tren bisa membantu, Pak. Oke. Jadi akhirnya saya bisa buktikan pribadi, Pak. Jakarta Bandung di tol, saya bisa dapat 3 operator yang berbeda, Pak. Hmm. Dan tren itu pindah jaringan, Pak. Hmm. Dapat AM3, dapat XL, dapat Telkomsel. Telkomsel, betul, Pak. Hmm. Pindah dari Jakarta sampai Jatinangor. Hmm. Waktu itu saya udah buktikan. Bukan saya sendiri, ada Ya. beberapa orang juga Oke. sama-sama saya. Jadi proven, Pak. Ya. Gitu. Ya karena itu mungkin nambah keyakinan juga ya Pak Betul, Stanley Pak. ya. Makanya bertahan sampai sekarang lah ya. Betul, Pak. Keren keren. Jadi keren, nggak keren. ada, intinya adalah dulu nggak ada apa ya, motivasi untuk tipu orang. Hmm. Mengambil keuntungan daripada orang, tidak. Hmm. Justru memberikan solusi bagi orang, dan Hmm. kemudian orang tertolong. Secara tidak langsung, paralel, orang tertolong, Pak. Hmm. Bahkan bisa menolong orang yang lain. Begitu, Pak. Terus Pak Sandy nggak kangen nih kayak kepingin ikut money game lagi? Oh, gila, Pak. Itu gila, Pak. Itu bukan gila, Maksudnya bunuh diri, Pak. kepikiran kayak, wah iya ya cuannya gede juga nih ya, oke juga nih ya. Di tren mungkin, kan di tren kan Pak Stanley kan sekarang udah ngasilin ratusan juta lah ya, Iya. udah 1,5 miliar lebih Iya, total-total ya iya. gitu loh. Tapi kan butuh berapa tahun kan? Betul. Mungkin kalau di money game mungkin nggak sampai setahun bisa, iya Oh kan? iya, Pak. Bisa. Nah, 500.000 itu saya nggak- rubah 400 juta dalam hitungan bulan, Pak. Iya, nggak ada kayak rasa kepingin gitu, itu gimana? Pak, hati nurani mati, Pak. Nggak Hmm, bisa sangkal diri sendiri, sakit, Pak. Oke. Efeknya dari itu saya nggak dipercaya, Pak. Iya. Orang-orang itu kan terluka sama Banyak saya. yang rugi juga Iya, soalnya kan? betul. Hubungannya rusak. Memang saya nggak rencana nipu, yang nipu orang lain kan. Betul. Uangnya diambil orang lain. Tapi kan saya hubungan rusak, Pak. Karena yang nawarin yang ngajak Pak Stanley. Betul. Karena Hmm. motif saya adalah mau nolong juga. Saya Iya. bahagia, saya dapat sesuatu yang, contoh, saya pakai kalau sakit minum obat ini kan. Ya. Wah, berhasil. Saya kasih kan ke orang Iya. lain. Oh, berhasil. Karena itu saya mau tolong orang Hmm. sebenarnya, tapi justru terperosok, Pak. Nah, kalau Hmm. suruh kembali lagi, Pak, itu bunuh diri, Pak. Ya ya ya. Karena hati Berarti ini apa ya? Bisa dibilang kayak yang bertobat lah ya, udah kembali ke jalan yang benar ya. Oh iya, Pak, Ya, udah ya, ya, pasti, ya. Pak. Iya. Karena saya punya beberapa teman nih Pak Stanley, udah apa ya? Kecemplung di money game itu susah tobatnya. Karena mungkin udah kayak ngerasain ya. Iya, kecanduan, uang cepat dan Iya, sebagainya. itu. Tapi Kayak orang ngerokok lah, sama kayak orang make gitu kan. Iya. Kayak ya candu lah intinya. Tapi mereka tidak tahu, Pak. Tanda kutip itu uang panas, Pak. Teman-teman saya tuh yang saya alami. Untung 2 miliar, Pak. Hmm. Untung 2 miliar. Tapi tahu nggak berapa waktu kemudian entah kecelakaan, perusahaannya rugi sebagainya, lebih daripada 2 miliar rugi. Yang dia harus keluarkan. Iya, padahal dia untung. Dalam Hmm. hitungan bulan, teman saya juga, Pak. Teman baik, dapat berapa M. Tahu, Pak, setelah itu pembuluh darahnya ada pecah, Pak, di situ. Akhirnya mesti lari dari orang. Mesti ngungsi di tempat lain. Itu ceritanya, Pak. Itu efek buruk daripada itu. Mereka kira, uang ini uang panas, Pak. Mereka tidak sadar itu. Mau dapat uang cepat, ternyata itu panas. Efeknya untung sekarang, ruginya 2 kali lipat, berkali-kali lipat di belakang. Itu rusak hubungan. Saya alami semua. Makanya saya bilang, udah stop. Efeknya jelek, Pak. Nama baik rusak,
hati nurani rusak, Pak, hubungan rusak, kesehatan rusak, ketakutan, Pak, dikejar-kejar orang, Pak. Hmm. Karena siapa yang ngajak gitu. Ada sih saya teman waktu itu dia ikut robot trading juga, sama juga dikejar-kejar orang mau dibunuh katanya. Itu ngeri sih. Iya, Kita percuma ya punya uang apa ya dapat cuan gede cepet tapi kita tuh nggak nyaman, nggak tenang gitu loh. betul. Dikejar-kejar orang terus ada yang kayak nyewa pembunuh bayaran mau dibunuh atau apa kan ngeri juga kan, bener Banyak, nggak? Pak, banyak, Pak. Tiap kali kita mau keluar kita harus torek kanan kiri. Oh, iya. Ini aman nggak? Ada yang ngikutin gua nggak? Pasti gitu kan? Teman Jadi saya kayak stres, nggak ini betul, kan? nggak aman. Teman saya stres makanya pembuluh darah pecah, Pak. Hmm, Ngungsi-ngungsi, sembunyi-sembunyi, lari keluar, gila. sembunyi, Pak. Ganti nomor, aduh banyak hal, Pak. Nggak bisa ditemui tiba-tiba, ih ganti nomor, kayak gitu. Hmm. Oh, ngeri, Pak, seperti itu. Terus permasalahan mereka mesti mikir, ngasih makan keluarga sama uang apa itu, Pak? Gitu, Pak. Hmm. Jadi kan MLM atau money game itu kan uang ini yang Ponzi, makanya Ya. Ponzi, Pak. Ponzi ambil uang sini ke sini kan uang Ponzi. MLM kan enggak Ponzi, Pak, Hmm. karena ada barangnya. Betul. Ponzi itu terjadi bagi orang-orang yang uang ke uang, Pak. Hmm. Seperti itu. Jadi uang ini dipindahkan ke sini. Nah, itu ke MLM kan enggak, Pak. Beli barang, Pak. Ya, Itu dia dapat bedanya. bonusnya karena dari penjualan barang kan. Betul. Betul, Sudah betul, diatur kan. betul. MLM kan strategi. Jadi kan Ya. kita, oh ini sehat nih, Hmm. legal nih, produknya keren. Nah, gitu. Hmm. Itu pemahamannya, Pak. Setelah itu. Nah, kalau kita kan ngerti nih Pak Stanley, Iya. saya pun juga ngerti lah, tahu lah, ini mana money game, mana bukan. Pak Stanley juga udah tahu ya. Iya. Mungkin boleh di-sharing Pak ke teman-teman yang nonton. Kan sekarang kan banyak tawaran-tawaran menggiurkan kan, ya Iya. kan? Ada judi online lagi, ya kan? Tuh ngeri sih. Tuh banyak yang ada yang bunuh diri juga, saya dengar-dengar cerita tuh. Pokoknya parah deh. Terus ada juga yang nawarin, ini udah kamu nggak usah ngapa-ngapain, bunganya lebih besar dari bank. Kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Nah, Pak Sandy boleh sharing nggak? Maksudnya ciri-ciri yang pokoknya yang nggak masuk akal, yang ini mengarah ke money game, untuk teman-teman ini bisa hindari itu gimana Pak? Boleh sharing nggak? Silakan. Sederhana aja, Pak. Hah. Kalau yang menawarkan keuntungan besar, Hmm. polanya sama, Pak. Hmm. Keuntungan besar, polanya sama. Entah kemasannya yang berbeda mungkin. Mau ke judi online, trading, dan sebagainya. Atau yang langsung karena hubungan, oh kamu taruh uang segini, akan berpindah segini, akan berubah segini. Itu sampai sekarang masih terjadi, Pak. Oke. Nah, judi online, mari saya kasih tahu, Pak. Judi online itu akan susah diberantas, Pak, di Indonesia. Hmm. Kecuali kita potong bank. Bank transaksi itu, bank semua tutup, nggak boleh terima uang transfer. Nah, itu judi online selesai. Oke. Judi online susah untuk diberantas di bangsa ini, Pak. Nah, Hmm. orang pakai itu juga. Seperti itu. Trading juga. Sampai sekarang masih pakai kok. Trading, Bapak lihat di iklan-iklan di YouTube dan sebagainya, itu trading masih banyak, Pak. Penawaran-penawaran. Iya. Nah, kita ini kalau di dunia trading itu susah, ada lagi nih, cari broker yang bisa bayar kita. Apalagi tahu ini, oh, mainnya jago, dia bisa tradingnya jago. Nah, untuk Iya. bayar itu susah dapat broker yang betul-betul jujur dan bisa bayar. Kebanyakan Hmm. mereka juga dipermainkan di belakang layar tuh metanya mereka atau sebagainya dipermainkan. Sorry, Di-setting lah ya. saya cerita belakangnya itu, Pak, Iya, ya. iya, iya. Jadi orang trading kadang-kadang dia menang, menang terus. Nah, saya di belakang layar, Pak Martin menang terus kan. Saya bikin ceklik gitu, udah. Kayak saya Hmm. cek robot juga dengan broker yang itu juga beda. Tiba-tiba robotnya metanya itu bisa naik sendiri, beda sama yang umum berjalan. Nah, itu bisa dipermainkan, Pak. Jadi Hmm. broker selalu menang. Broker selalu menang. Oke. Nggak pernah kalah. Kalau broker kalah terus, Pak, nggak ada broker di muka bumi. Broker sekarang banyak kan, Pak. Betul. Nah, itu. Jadi Karena tahu cuannya gede di situ. betul. Hanya Hmm. orang yang mungkin 1% aja dari trader yang 1 tahun dia bisa cuan, Pak. Yang untung. Hmm. Untung punya, maksudnya untung begini, dia rugi $5, dia untung $10. Nah, itu konsisten sampai 1 tahun. Itu cuma mungkin 1%, Pak. Itu Hmm. nilai sedikit banget. Nah, Kan seperti itu. kalau sekarang tadi Pak Sandy bilang kan, pokoknya nggak ada barangnya, ini money game, betul ya? Money game. Tapi sekarang kan mereka pinter nih. Iya. Mereka ada loh penjualan barangnya loh sekarang. Iya. Meskipun itu cuma kamuflase. Iya. Nah, maksudnya ada tipsnya nggak nih Pak Sandy buat teman-teman yang nonton ini, biar mereka tuh tahu ketika mereka di posisi kayak ditawarin, Iya. ya kan, oleh saudaranya, oleh teman sahabatnya, dan mereka ini kayak Pak Stanley dulu, nggak tahu Iya. apa-apa gitu loh. Betul. Nah, ini apa yang buat mereka tuh bisa kayak jadi aware, jadi kayak be careful, dan mereka sampai nggak terperosok lah, nggak nyemplung lah. Iya. Itu gimana Pak? Iya. Ada masukan nggak tips? Yang pertama tadi, Pak, kalau ada yang menjanjikan keuntungan besar Hmm. dengan kerja semini mungkin pakai falsafah hukum ekonomi, modal kecil dapat keuntungan sebesar-besarnya. Nah, itu hati-hati dengan kata too good to be true. Oke. Ya, itu hati-hati dengan itu. Kemasannya bisa berbeda. Ya, ada berbagai jenis kemasan, Pak, yang kita bahas tadi dan sebagainya. Kelihatan legal dan sebagainya. Tapi menurut saya sekarang mesti lebih pintar. Oke. Berpikirlah
Yang ketiga adalah berpikir lagi nih, bisnis itu apa sih sebenarnya? Bisnis itu apa? Bukan mesti pelajari juga yang saya sempat singgung tadi Pak, teori Robert Kiyosaki mengenai investor itu siapa? Oke. Dia udah nggak ada hutang dan mereka cuma punya uang banyak, tinggal invest kemana aja, mereka tinggal terima karena Iya. uangnya gede banget. Oke. Nah, untuk sebar uang di keranjang yang berbeda-beda itu kalau sudah uangnya banyak, Pak. Kalau Yes. uang dikit jangan pernah mau masukin di sini. Nah, jangan Setuju. pertaruhkan kalau ada iming-iming yang mau cepat jelas atas nama saudara kayak dan sebagainya, dalam hitungan minggu, bulan dan sebagainya, jangan langsung percaya, Pak. Kenapa? Karena uang kan tidak ada saudara, Pak, dan sebagainya. Bahkan Betul. hubungan bisa hancur sebagainya kan, Pak. Iya. Yang hutang lebih galak daripada menghutangi. Nah, Ya. itu terjadi. Jadi uang janji untuk dapat untung yang besar dalam waktu yang singkat, dan kemudian kemasannya apapun juga, atau saudara pun menawarkan, saran saya pelajari dulu baik-baik. Tanya orang-orang sebelumnya, karena kapan hari juga kan teman-teman ada teman-temannya Pak Martin tahu ya, waktu saya datang ke sini untuk belajar dari tren, nah mereka pindah kan. Nah, Betul. kalau seandainya waktu itu mereka ketemu sama saya akan cegah mereka, kan mereka rugi semua setelah itu. Betul. Nah, makanya minta nasihat sama orang-orang yang ini. Jangan mau tergiur sama untung yang gede lebih dulu. Minta nasihat saran saya. Awalnya menang sih, lalu habis itu mereka menangis. Ya, menang terus menangis. Tipuannya sederhana, Pak. Main uang kecil, ada hasilnya. Ya. Nah, ini kalau money game. Saya Ya. kasih tip ya. Sebenarnya Oke. kalau money game, Pak. Ya. Kalau money game masuklah karena hitungan bulan biasanya mereka. Ya. Masuklah dengan uang gede sekalian. Sekalian ya, Jeblok sekaligus gitu. ya, kalau mau ya. Iya, dapat untungnya, Tarik semuanya. tarik semuanya. Nah, udah main semua yang ini aja. Itu Ya. aja, Pak. Karena hitungan bulan. Karena orang biasanya gini. Dan jangan ngajak-ngajak. Iya, Ya, kalau ya kan? Ya, betul, Pak. Saya Ini yang setelah bahaya nih. setelah tobat saya bilang, Pak. Ini yang bahaya nih. Kalau lu mau terpelosok sendiri, mau keras kepala, masuk sendiri, jangan ngajak orang. Rusak hati nurani, rusak keluarga dan sebagainya. Saya bilang teman-teman saya, karena yang belum tobat masih banyak, Pak. Itu Ya. belum tobat. Masih dengan yang trading, koin-koin dan sebagainya. Ya. Itu masih banyak, Pak. Ya, Nah, itu masih mereka nggak ngerti. Nah, trading, kripto sekarang ditradingkan lagi. Nah, itu hati-hati lagi. Ya. Kripto fluktuasinya lebih ganas daripada emas dan sebagainya. Sebenarnya kalau dari saya gini Pak Senli gampangannya. Kan memang kayak trading itu kan memang dari dulu udah ada. Udah ada. Iya kan? Iya. Terus sekarang kalau kita ngomong koin-koin, kripto dan Iya. sebagainya, itu memang ada, ya Ada. kan? Tapi yang nggak ada ini dan yang anehnya adalah itu kalau di MLM kan. Iya, Betul nggak? betul. Cari ngerekrut orang, Betul, ya dapat kan? berapa persen kayak gitu. Nah, betul. dari itulah namanya money game, guys. Jadi Iya. uangnya kalian tuh diputer sama mereka. Hati-hati. Iya. Itu jahat sekali tuh pokoknya tuh. Iya, Membunuh ya. betul. Mereka Iya. bikin dan konsep MLM, ada acara, pemimpin muncul dan sebagainya. Padahal tunggu aja, tunggu waktunya. Iya. Tunggu waktunya itu. Nggak sampai Menyesal. setahun ya. Tutup Nggak sampai. kebanyakan ya. Iya, seperti itu, Pak. Iya. Ada yang dimanipulasi sama kebanyakan dari luar sih, Pak. Hmm. Kalau ikut yang luar, hati-hati lebih baik. Iya. Hati-hati kalau ajakan dari luar. Itu ngeri. Makanya kenapa banyak orang itu skeptis sama network marketing sama MLM. Karena itu. Karena itu Dirusak. mereka nggak ngerti, ya Iya. kan kayak Pak Senli dulu di awal nggak ngerti, ikut nyemplungin duit rugi. Betul. Pas ketika ada MLM baru, MLM yang bener datang Iya. nawarin untuk join, mereka udah kapok. Betul. Ya karena mereka ya wawasannya ya Iya. belum Trading punya. itu judi, padahal salah. Trading sudah ada sebelumnya. Sudah ada sampai nanti kiamat pasti ada trading. Betul. Pertukaran mata uang pasti Betul. selalu ada. Dan mereka cap judi. MLM, susat, dan bla 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 sebagainya. Ponzi, mereka tanpa Iya, pengertian. Mencap betul. segala sesuatu tanpa pengertian. Iya, mereka Begitu. nggak ngerti, selalu bilang ini kan ponzi, itu kan piramid. Tapi mereka nggak tahu ponzi piramid itu apa. Nggak ngerti, Pak. Iya. Nanti, yang di bawah menderita dong yang baru. Nah. Gitu. Yang di atas untung. Lah, padahal kan Nah, mereka itu nggak dia. paham Itu sistemnya. dia. Gitu. Nah, apa nih tipsnya buat teman-teman yang nggak ngerti nih Pak Senli? Apa yang mereka harus lakuin biar mereka paham? Kayak Pak Senli kan udah paham nih sekarang ya kan? iya. Mana yang bener, mana yang nggak. Ada masukan nggak buat teman-teman yang lagi nonton nih Pak? Iya. Bagi teman-teman, saran saya adalah begini. Datang minta nasihat. Pelajari dulu. Jangan banyak komen dulu. Karena kita nggak bisa hidup dengan asumsi. Asumsi mungkin separuh kebenaran ya. Mungkin karena pengalaman seperti itu, ada pernah dengar dari saudara, dan kebanyakan ada yang sekutu sakit hati. Nggak pernah tahu mengenai MLM, udah cap MLM seperti apa. Saran saya, datang, dengarkan, pelajari dulu.
baru kemudian masuk. Karena semua bisnis kita harus pelajari sungguh-sungguh. Jangan ambil keputusan yang mungkin Anda akan rugi di waktu depan. Siapa tahu Anda kehilangan kesempatan untuk bisa menjadi miliarder. Karena yang saya pelajari sejarah MLM yang teman-teman saya dari SMA, kuliah mereka, akhirnya mereka bertekun bertahun-tahun, mereka jadi miliarder di bangsa ini. MLM itu hasilnya gede banget Bapak Ibu. Yang benar ya Bapak Ibu, yang benar. Nah di Indonesia ini kita punya satu dan kebanggaan Bapak Ibu. Selama ini luar yang dapat keuntungan. Nah sekarang kita punya waktu untuk dapat keuntungan dari bangsa ini. Karena kita hidup di bangsa ini, makan di bangsa ini, dan kita bisa menuai banyak hal dengan membantu banyak orang lagi, berikan solusi bagi mereka. Itu yang saya bisa sampaikan. Jangan langsung komen, jangan langsung menghakimi, jangan hidup dengan asumsi, tapi mari datang dengarkan, belajar. Nah itu butuh rendah hati. Hanya orang rendah hati yang akan dapat promosi, yang akan dapat berkah daripada Tuhan. Itu sih pesan saya Pak. Keren. Terima kasih. Makanya kenapa ini salah satu alasan kita Pak Sandy, kita membuat podcast ini, Ngobrol Tren ini. Iya. Kita mungkin lebih bahas ke bisnis, ke dunia tentang network marketing, Iya. direct selling. Sebenarnya ya platform ini, podcast ini adalah untuk mengedukasi masyarakat sih. Keren Pak. Keren, Jadi kan banyak orang yang negatif, nggak Betul. tahu apa-apa ya Iya. kan. Saya melihat bahwa apa ya, bisnis network marketing ini udah jadi berkat lah ya bagi banyak Betul. orang gitu loh. Karena Iya. dulu saya juga bukan siapa-siapa Pak. Betul. Pak Stanley tahu banget lah saya dulu Siap. siapa ya kan. Siap. Iya. Saya sampah dulu, saya bukan siapa-siapa. Kan kenal saya udah lama juga Iya. kan. Iya. Akhirnya bisa jadi kayak begini berkat apa? MLM. Iya. Tapi yang benar ya. Betul. MLM yang benar. Yang nggak Iya. nipu orang lah gitu loh. Betul. Nah makanya kita juga berharap, saya istri juga berharap kepingin ada Martin Carter berikutnya lah. Iya. Yang bisa tertolong, Iya. kedongkrak hidupnya. Ya lewat ini, lewat bisnis MLM ini. Seperti Iya. itu. Oh iya, satu Pak, yang jangan lupa. Apa? Yang saya bilang tadi berapa poin kenapa saya ikut MLM, ikut di tren ini. Hmm. Karena ownernya Pak. Hmm. Kita harus tahu siapa ownernya. Hmm. Itu. Karena saya kenal Pak Martin, nah that's why. Hmm. Saya masuk semua, sepenuh hati untuk kerjakan Ya, ini. karena percaya ya, tahu Betul. lah. Dan udah melihat hasil kan. Iya. Nah, karena selama ini, coba tanyakan orang-orang yang ikut MLM. Pernah, kecuali yang sudah berperingkat tinggi Pak ya. Ya, Pernah nggak orang-orang baru ketemu, lihat langsung, alami langsung, bahkan foto dengan pemilik perusahaan? hmm, Berapa persen Pak? ya. Wah itu jarang. Dikit banget. sih, karena dulu saya juga di perusahaan yang lama, Iya. memang perusahaan tersebut dari Amerika. Iya. Saya udah ikut kurang lebih 5 tahun. Iya. Ketemunya itu ya di Amerika, di Hawaii, pas waktu dapat trip ya. Iya. Itu pun Setelah karena berapa tahun, berprestasi dapat trip Iya. 3 tahun. 3 tahun baru Iya. ketemu kan? Ya itu karena berprestasi dan Betul, dapat trip. Tapi kan betul. banyak yang nggak berprestasi, Betul Pak. nggak dapat trip ya kan. Gitu. Gimana mereka mau ketemu gitu loh, susah kan. Iya. Gitu. Honestly, saya bangga banget Pak sama tren. Hmm. Why? Karena ya itu, saya kenal Pak Martin seperti apa, dan kemudian produknya Pak, itu kebanggaan sekarang. Produk karya anak bangsa ya. Iya, dan inovasinya Pak, nggak berhenti. Yes. Karena Pak Martin kan masih muda Pak. Ya. Entah kalau sudah itu saya nggak tahu lagi, Ya. tapi karena inovasinya, visi kedepannya itu jelas Ya. dan sebagainya, dan bisa ditemuin, kita kelihatan ada. Jadi untuk katakan tipu-tipu dan sebagainya itu, menurut saya itu 0% Pak, 0%. Ya. Kita kalau untungnya gede, ngapain kita tutup? Betul Pak. Bego kan? Iya, Iya dong. iya betul Pak. Makanya orang tanya, sampai kapan sih ini tren gitu? Ya saya bilang, saya meninggal pun, saya di surga pun tetap jualan tren. Kan buat untuk internetan kan Iya. sama orang di bumi kan? Iya. Oh Seperti iya, itu. sorry, satu lagi saya mau sampaikan buat teman-teman juga. Ya. Ada juga saya punya pengalaman, orang yang buka MLM dan sebagainya, mereka sudah siasati Pak. Bahwa mereka dapat izin jelas Pak semua. Tapi pada waktu sampai mereka sudah sampai omset tertentu, kabur luar negeri Pak. Itu banyak Pak. Itu saya ada. Di belakang layar ada banyak Pak seperti itu. Oke. Nah makanya kita perlu kenal, mungkin satu tips juga, kenali, datangi, ya temuin lah. Kenali siapa pemiliknya. Oke. Iya. Dan itu kebanyakan produk yang abal-abal lah ya. Iya. Jadi sebagai kayak Mungkin- kamuflase ya, Iya, betul mereka ya. ambil dari manapun Karena terserah. cuma mau cuannya aja. Mau cuan. Omset Ih. tertentu kabur Pak, tutup, hilang Banyak jejak. yang jahat-jahat gitu ya. Oh banyak Pak. Hanya orientasinya duit dan sebagainya. Sedangkan tren beda Pak. Hmm. Dapat duit, tapi kehidupan berubah. Ya. Nah kita kan berubah dulu, baru perubahan terjadi buat diri kita dulu, baru kita bisa dapat reward kan Pak. Itu yang Betul. terjadi. Nah itu tren yang saya pelajari, tren ajarkan itu Pak. Dan tren hidup itu. Ya. Itu yang buat saya bangga Pak. Ya. Saya bangga buat itu. Jadi ya kita mau jadi berkat sih sebenarnya Pak Ya. Sandy. Kita nggak cuma mau cuan-cuan aja. Karena Ya. kalau cuan-cuan aja,
Ya kita ngapain buat podcast seperti ini, ya Iya, kan? siap. Podcast juga kita juga nggak ada untungnya kok, ya kan? Kita Iya, juga nggak monetize juga, ya kan? iya, Jadi lebih kayak mengedukasi masyarakat aja biar banyak yang dimelekkan lah matanya, ya kan? Banyak yang di-open mindsetnya biar mereka tuh tahu bahwa, oh iya ya, yang kayak gitu-gitu tuh berarti money game. iya, Oh kalau yang gini nih, ini bener memang network marketing atau MLM ya, iya, atau direct selling iya. seperti itu. Ya biar lebih banyak yang dibukakan aja sih. Edukasi ini saya nggak tahu di Indonesia ada nggak Pak? Pengalaman saya belum pernah alami gini Pak. Ada Ya, edukasi khusus seperti ini Pak, dari berbagai eh segi. Mungkin mungkin ada sih ya, ada asosiasi ada dari asosiasi. Apli ya, Iya, waktu itu saya sempat lihat, tapi sekarang udah berhenti. Sangat disayangkan sih, saya sangat nggak sangat tahu iya, kenapa. Nah ini seperti kita tren ini ya mungkin bisa dibilang sekarang ya, untuk saat ini baru iya, satu-satunya Pak Stanley, iya. yang Pioneering, khusus mengedukasi tentang direct selling atau network marketing ini. keren Pak, keren. Dan ini komitmen kita teman-teman untuk kita selalu apa ya, selalu ada lah ya tiap minggunya episode-episode baru dengan ya menghadirkan ya narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Seperti episode kali ini Pak Stanley ini kan bisa ngasih wawasan yang apa ya, yang lebih luas lah ya Iya. ke teman-teman biar mereka tuh tahu. Karena sekarang ini tambah nggak bener ini dunia ini. Betul nggak? Iya Pak, Jadi betul. saya lihat saat ini tuh tidak sedang baik-baik saja dan tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Banyak orang yang ya terjerumus di pinjaman online, judi online. Dan kalau terjerumus hutang mungkin menurut saya masih oke lah ya karena hutang kan masih bisa dibayar. Iya, Dan yang sangat menyedihkan ini saya baca berita banyak orang yang bunuh diri loh Pak. iya, Lah bunuh diri kan nggak bisa dibangkitkan nyawanya. Orangnya kan nggak bisa dibangkitkan gitu loh. iya. Lah Cari gimana kalau dia punya istri, dia punya anak masih kecil? How? iya. Ini kan Nah ini kan bahaya gitu loh. betul, intinya selalu instan Pak, instan. Hmm, Mau untung instan, mau solusi instan. ya, Itu aja Pak. Makanya kenapa bunuh diri? Karena supaya nggak bayar hutang, nggak stres dan sebagainya. Instan iya, Pak, jebret iya. dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kita juga menghadirkan tren ini, ya Ya, kan, selain memberikan solusi dalam hal berinternet, ya, di tren ini kan juga teman-teman ya yang dengerin juga bisa mendapatkan solusi dalam finansial juga ya Pak Senli ya. betul Pak. Di mana bisa ngebantu mengubah pengeluaran tetap internet kalian menjadi pemasukan gitu. Iya, Jadi ini benar-benar solusi sih. Jadi nggak perlu sampai kita pinjam online cari hal-hal yang instan. Percaya deh sama gua ya, nggak ada sesuatu yang instan. iya, Seperti setuju itu Pak. ya. Setuju. Kalian masak mie aja tetap butuh proses kok, ya kan? Mie instan ada Iya, langkah-langkahnya ada Pak. prosesnya juga, ya Iya, kan? Ya, nyemplungin air ke panci, iya, dimasak dulu nunggu mendidih, betul, baru dimasak. Nggak ada yang instan. betul. Saya Pak Stanley tahu lah kisah saya Iya, lah. iya, Saya butuh 5 tahunan kurang lebih sampai saya bisa jadi seperti ini. iya, Jadi ya, everyone needs process. Semua orang betul, butuh proses. betul Pak. Ya, sukses butuh proses juga. Tidak ada yang instan. Percaya deh, ya. Betul Pak. Kalau Jadi, instan, kalau instan sederhana Pak. ya, Hari ini lahir, besok dewasa, ya. lusa mati. Nah, kalau mau instan kayak gitu Pak. Ya, saya percaya satu hal, yang instan ada, bukannya nggak ada. Iya, Tapi begini, efek sampingnya ini loh yang nggak enak, ya kan? betul, betul Pak. Kan ada sebab, ada akibat. Jadi Betul. yang instan ini cepat naiknya, cepat pula turunnya. Iya, ada Gitu. tabur tuai, ada Betul. proses untuk menuai, ada proses untuk menabur, ada proses untuk menuai nanti. Iya. Kan Gitu. mending kita ngelewatin yang agak lama nih suksesnya, Iya, tapi ketika kita sampai di atas, lama, nggak iya, turun-turun. Kan fondasinya enak kuat. begitu, bener Betul nggak? Pak, fondasinya Jadi kuat. proses lama itu Tuhan izinkan biar ya ini bangun pondasi kita, karakter Iya, kita semuanya. betul Pak. Jadi just enjoy the process. Iya, Itu sih. Setuju nggak? setuju banget Pak. Itu. Setuju. Jadi keren ya guys, belajar Iya, banyak di episode kali ini. Buat kalian yang suka dengan episode ini ya, kalian dapat sesuatu, kalian dapat banyak hal, please subscribe di bawah ini ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol ya notifnya untuk kalian bisa tahu nanti untuk next episode-nya ini kapan keluarnya, kita ngundang siapa dan lain sebagainya ya. Jadi semoga kalian belajar banyak. Gue Martin Carter undur diri dan sampai jumpa di next episode. Thank you.